Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharudi Ihsan Ramadan dengan NPM 2470061111168. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat fundamental dalam probabilitas dan kecerdasan buatan, yaitu memahami inferensi Bayesian atau mengubah keyakinan berdasarkan bukti. Topik ini akan membahas bagaimana cara kita memperbarui apa yang kita percayai ketika kita mendapatkan informasi baru. Apa itu inferensi Bayesian? Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sebenarnya inferensi Bayesian itu? Secara definisi, ini adalah metode statistik yang memanfaatkan teorema Bayes. Poin kuncinya adalah kita menggunakan metode ini untuk memperbarui probabilitas hipotesis kita seiring dengan datangnya bukti atau data baru. Berbeda dengan statistik klasik, di sini probabilitas dianggap sebagai derajat keyakinan yang dinamis, bukan sekedar frekuensi kejadian. Ada satu kutipan menarik yang merangkum konsep ini. Posterior hari ini adalah prior esok hari. Artinya, proses belajar ini terus berlanjut tanpa henti. Oke, rumus inti. Nah, jantung dari metode ini adalah sebuah rumus sederhana namun sangat powerful, yaitu teorema Bayes. Bisa teman-teman lihat di layar rumusnya adalah ini. Di sini, theta mewakili hipotesis atau parameter yang ingin kita cari tahu, sedangkan D adalah data atau bukti yang kita amati. Secara sederhana, rumus ini bilang kalau probabilitas posterior atau keyakinan baru kita itu sebanding dengan likelihood atau kemungkinan data terjadi dikalikan dengan prior atau keyakinan awal kita, lalu dibagi dengan peluang data itu sendiri. Membedah komponen utama. Untuk memahaminya lebih dalam, mari kita bedah komponen pertamanya, yaitu prior atau P theta. Prior adalah keyakinan awal kita tentang sebuah hipotesis sebelum kita melihat datanya. Ini adalah informasi atau asumsi yang sudah kita miliki sebelumnya, seperti gambar ilustrasi di layar ini. Ini adalah momen ketika kita bertanya-tanya dan menyusun dugaan awal sebelum fakta-fakta terungkap. Lanjut, ilustrasi diagnosa medis. Supaya tidak bingung dengan rumus, mari kita lihat contoh kasus nyata atau diagnosa medis. Bayangkan seseorang tes penyakit langka, akurasi alat tesnya itu 99% dan hasilnya positif. Intuisi awal kita pasti bilang, wah akurasi 99%, berarti dia 99% sakit dong. Ternyata salah. Di sini pendekatan Bayesian masuk, kita harus memasukkan prior. Seberapa langka penyakit itu? Kalau penyakitnya sangat langka atau hanya 1% populasi, maka meskipun tesnya positif, probabilitas dia benar-benar sakit sebenarnya jauh lebih rendah. Mungkin hanya sekitar 50% dalam kasus ini. Bayesian menyelamatkan kita dari kesimpulan yang terburu-buru. Oke, slide selanjutnya. Bayesian melawan frekuentis. Lantas, apa bedanya pola pikir ini dengan statistik yang biasa kita pelajari? Di sebelah kiri ada kaum frekuentis atau klasik. Mereka melihat probabilitas sebagai frekuensi jangka panjang dan menganggap parameter itu nilainya tetap fix atau tetap gitu. Contohnya seperti p-value atau margin of error. Sedangkan di sebelah kanan, kaum Bayesian melihat probabilitas sebagai keyakinan subjektif. Parameter dianggap sebagai variabel acak yang hanya punya distribusi. Ini lebih cocok untuk kasus pemodelan data yang kompleks atau saat datanya terbatas. Lanjut, eh, aplikasi Bayesian di dunia IT. Sebagai mahasiswa informatika, di mana kita akan menggunakan ini, ternyata banyak sekali aplikasi di dunia IT. Yang pertama itu machine learning, untuk estimasi parameter model agar tidak overfitting. Yang kedua ada spam filtering. Algoritma Naive Bayes adalah tulang punggung filter email sampah. Lalu yang ketiga, robotic slam atau SLAM. Robot menggunakan Bayesian untuk menebak posisinya di peta berdasarkan sensor yang mungkin berisik atau tidak akurat. Lalu upper B testing.
Di dunia bisnis digital, ini dipakai untuk mengambil keputusan lebih cepat tentang fitur baru aplikasi. Lalu selanjutnya, manfaat utama FNC Bayesian. Kenapa kita harus repot-repot pakai Bayesian? Ada 4 manfaat utama. Yang pertama itu pembelajaran adaptif. Sistem bisa belajar terus-menerus atau iteratif setiap ada data baru. Lalu yang kedua, kuantifikasi ketidakpastian. Kita tidak cuma dapat satu angka tebakan, tapi kita dapat gambaran distribusi kemungkinannya. Lalu yang ketiga, integrasi pengetahuan awal. Kita bisa memasukkan pengetahuan ahli atau domain expert sebagai prior. Lalu yang keempat, penjelasan lebih baik. Hasilnya lebih mudah dijelaskan secara bahasa manusia atau probabilitas keyakinan dibanding konsep statistik klasik yang abstrak. Lalu, tantangan dalam inferensi Bayesian. Tentu saja tidak ada metode yang sempurna. Ada tantangan dalam inferensi Bayesian. Yang pertama itu komputasi intensif. Untuk model yang kompleks, hitungannya sangat berat dan butuh simulasi komputer seperti MCMC. Dua, spesifikasi prior. Menentukan keyakinan awal prior itu bisa subjektif. Salah prior bisa salah hasil. Lalu yang terakhir, pemahaman konseptual. Konsep ini butuh pemahaman probabilitas yang lebih dalam dibanding statistik biasa, jadi learning curve-nya memang agak curam. Lalu kesimpulan, kekuatan pembaruan keyakinan. Inferensi Bayesian bukan hanya sekedar rumus matematika, seperti diagram lingkaran yang teman-teman lihat. Ini adalah kerangka berpikir logis, dimulai dari keyakinan awal atau prior, bertemu dengan bukti baru atau data, menghasilkan keyakinan baru atau posterior. Dan keyakinan baru ini akan menjadi keyakinan awal untuk siklus berikutnya. Ini adalah fondasi matematika dari banyak teknologi AI modern yang membentuk masa depan kita. Demikian presentasi dari saya mengenai inferensi Bayesian. Semoga dapat memberikan gambaran baru tentang bagaimana kita dan mesin memproses informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.